berapa galon? Kalau 20 galon tadi. Hah? 3 galon. Karena air drumnya nggak ada yang steril ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara sedikit eksklusif kepada Kepala BMKG Kota Waringin Barat, yang mana kita melihat prakirsawan yang saat ini kita melihat sudah mulai masuk kemarau. Demikian informasi yang kami dapatkan. Ya Pak, saat ini kita mulai memasuki pancaroba yang kemarau atau hujan. Kita belum bisa mengetahui selain pada BMKG ya perkiraan cuacanya. Nah, untuk saat ini sampai sejauh mana BMKG khususnya Kota Waringin Barat? Ya. Perlu saya sampaikan untuk kondisi saat ini di wilayah Kota Waringin Barat sudah memasuki musim kemarau. Jadi dari bulan Juni dasarian kedua di wilayah selatan sudah, Juni dasarian 1 dan 2 di wilayah utara Kobar sudah memasuki. Nah, sekarang ini sudah tanggal 27 Juli. Puncak musim kemarau pun di bulan Agustus dan September. Untuk wilayah selatan terjadi di September ini, Agustus di wilayah utara. Ya, musim kemarau tahun ini cenderung curah hujannya bawah normal hingga normal. Kemudian indeks ENSO, dalam hal ini ENSO itu ada 2 parameter, La Nina atau El Nino. Nah, sekarang kondisinya El Nino di indeksnya di 1, kondisi normalnya indeksnya di 0. Jadi sekarang kondisinya El Nino. Nah, sekarang kalau kita kondisi El Nino, pengaruhnya apa Pak kira-kira? Ya, El Nino itu secara ini di wilayah kita Indonesia menyebabkan kurangnya curah hujan di wilayah Indonesia. Jadi pada saat musim kemarau justru curah hujan semakin berkurang. Jadi potensi karhutla, potensi kekeringan, kekurangan air itu semakin besar dengan adanya El Nino ini. Nah, kalau kita melihat dari El Nino ini mencapai berapa lama Pak diprediksi dari BMKG sendiri Pak? Ya, selama musim kemarau ini diperkirakan masih terjadi El Nino sampai mungkin menjelang di akhir tahunnya. Jadi, tapi kita terus mengupdate indeksnya apakah semakin menguat atau justru melemah. Tapi
perkiraan Badan Meteorologi Dunia pun justru El Nino itu di moderate ya, di lemah dan moderate itu potensinya cukup kuat. Jadi lumayan untuk wilayah kita, potensi El Nino-nya sangat signifikan gitu. Nah, kalau ini Pak, dibandingkan dengan beberapa tahun kemudian, untuk dengan tahun ini kira-kira bagaimana Pak? Tahun belakangan ya. Iya. 3 tahun terakhir justru kebalikannya. 3 tahun terakhir terjadi La Nina, sehingga pada saat musim kemarau 3 tahun berturut-turut itu cenderung lebih basah. Dalam artian kemaraunya justru banyak hujan, sehingga kejadian karhutla tidak terlalu signifikan dibanding dengan perkiraan tahun ini. Tahun ini diperkirakan hampir mirip dengan kejadian tahun 2019 lalu gitu kan. Banyak titik banyak hotspot di wilayah kita dibanding 3 tahun terakhir ya. Nah, kalau kita melihat ini bicara Kota Waringin Barat atau Kalimantan Tengah atau Indonesia Pak? Secara umum Indonesia El Nino kena semua ya, apalagi di wilayah timur ya. El Nino dampaknya di wilayah timur dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan pun sebagian ada yang tidak berdampak, ada yang berdampak. Nah, kita cukup berdampak juga untuk El Nino ini. Jadi secara ini El Nino juga berdampak di wilayah kita. Oh, cukup berdampak juga ya Pak? Berdampak, ya. Tapi apakah ini berpengaruh cukup besar atau masih sedang atau stabil atau bagaimana Pak? Kalau secara potensi itunya skala El Nino-nya kan ini moderate, dari lemah moderate. Namun itu juga sangat signifikan untuk wilayah kita. Namun mudah-mudahan di wilayah Kalimantan Tengah ini, khususnya Kota Waringin Barat, selain dengan ada gangguannya El Nino ini, mudah-mudahan seperti gangguan atmosfer, siklon ya, misalnya siklon di wilayah utara itu, nah itu bisa juga membuat awan di wilayah kita ada, jadi awan hujannya ada, jadi terjadi hujan di wilayah itu ya. Kita berharap yang ada gangguan atmosfer di wilayah kita, seperti belokan angin di wilayah Kalimantan ini. Jadi kita harapkan walaupun di musim kemarau ini curah hujannya masih ada, namun tidak sesignifikan 3 tahun terakhir. Oh, gitu. Oke Pak.